Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan saya sampaikan dengan tema kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Mari kita awali dengan doa mohon pimpinan Tuhan. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur oleh karena kasih anugerah-Mu kepada kami, dan hari ini kami akan belajar firman-Mu. Mohon Tuhan pimpin kami, perlengkapi kami dengan hikmat-Mu untuk kami boleh mengerti, dan berkatilah kami semua. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengajak saudara membuka di dalam Injil Lukas 2 ayat 10-11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Saudara, kalau saya tanya kepada saudara, apa yang kira-kira dapat membuat hidupmu itu menjadi sangat bersukacita saat ini? Saudara bisa saja menjawab dengan berbagai hal yang mungkin terlintas dalam pikiran saudara. Misalnya tentang mendapatkan materi, atau keinginan-keinginan saudara itu tercapai, dan banyak hal yang lainnya. Saya ingin saudara untuk memikirkan statement yang diungkapkan oleh Pendeta John Piper. Jika Anda tidak bisa melihat matahari, Anda akan terkesan dengan lampu jalan. Jika Anda belum pernah merasakan guntur dan kilat, Anda akan terkesan dengan kembang api. Dan jika Anda berpaling dari kebesaran dan kemuliaan Tuhan, Anda akan jatuh cinta dengan dunia dan kesenangan yang berumur pendek. Saudara, kita ada di bulan Desember, di momen Natal ini. Semua orang menyambut nuansa Natal ini dengan penuh sukacita, bahkan di negara-negara yang sebetulnya Kristen menjadi minoritas sekali. Di mana-mana dipasang aksesoris ya untuk menandakan suasana Natal. Bahkan mereka turut bergembira. Bahkan mungkin di bulan Desember ini mereka pun mendapatkan sesuatu dalam momen Natal ini. Nah, saudara, Natal adalah momen sejarah di mana kebesaran dan keagungan Tuhan dinyatakan, yaitu di dalam Yesus, Firman yang menjadi manusia. Kelahiran Yesus ke dalam dunia inilah yang merupakan sukacita terbesar bagi manusia. Mengapa demikian, saudara? Mari kita melihat Lukas 2 ayat 10-11 ini adalah perkataan yang diucapkan malaikat kepada para gembala di Natal yang pertama. Kaum gembala adalah kelompok sosial masyarakat yang begitu rendah. Mereka adalah kelompok yang terpinggirkan. Mereka bukan orang-orang terpandang, bukan orang-orang yang dihormati. Bahkan mereka seringkali diberi label begitu rendah, yaitu sebagai orang-orang yang tidak mampu menjalani hukum ibadah atau hukum-hukum agama Yahudi. Tetapi yang menarik di sini, justru berita Natal pertama ini diberikan malaikat Tuhan kepada kaum gembala ini. Pesannya, jangan takut. Secara literal tentu saja ketika penjaga domba ini, gembala-gembala domba ini menjaga domba mereka di tengah malam, lalu tiba-tiba kedatangan malaikat, ya saudara, makhluk yang berbeda dengan manusia, dengan cahayanya yang begitu terang, tentu membuat mereka sangat terkejut dan sangat ketakutan. Namun seruan jangan takut ini juga ditujukan kepada para gembala yang bisa kita lihat dari status mereka sebagai manusia yang berdosa. Manusia yang dianggap rendah dan lemah, manusia yang tidak layak. Namun justru mereka yang dicari dan dijumpai oleh utusan yang maha tinggi. Kata malaikat itu, jangan takut. Menarik sekali setiap kita membaca kisah ini.
Pertanyaannya, kenapa yang dicari, yang diberikan kabar pertama bukan mereka para pemuka agama yang terus mengkhotbahkan, bahkan memberitakan nubuat-nubuat tentang kedatangan Mesias? Kenapa bukan pembesar-pembesar di istana yang begitu terhormat dan mulia? Mengapa justru berita Natal ini diberikan kepada kelompok orang yang dianggap tidak rohani? Saudara, bukankah para gembala ini sebenarnya merepresentasikan diri kita sebagai orang-orang berdosa? Justru untuk orang-orang berdosa seperti kita inilah Yesus datang ke dalam dunia. Kata malaikat itu, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ya, kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ini disampaikan malaikat kepada kawanan gembala, saudara. Kalau kita misalnya jadi anggota kawanan gembala saat itu, apa yang dipikirkan, apa yang kita pikirkan, kesukaan besar seperti apa yang kita harapkan akan disampaikan oleh malaikat itu? Apakah kesukaan besar menemukan harta karun yang akan mengubah status? Apakah kesukaan besar akan menerima berkat-berkat jasmani atau mendapat liburan dengan gaji yang tetap? Tetapi kabar sukacita besar itu yang disampaikan malaikat ternyata berbunyi, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Mungkin para gembala ini menganggap berita macam apa ini? Apakah benar ini akan menjadi berita sukacita besar bagi mereka, para gembala? Atau mungkin mereka selama ini mengabaikan, tidak peduli apa yang terjadi, nubuatan tentang Mesias, apapun mereka mungkin sudah hopeless, tidak membayangkan semua itu. Mungkin para gembala saat itu tidak tahu apakah ini benar-benar kabar sukacita bagi mereka. Namun saudara, ketika kabar itu disampaikan, kabar itu diteguhkan dengan semarak bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di antara manusia yang berkenan kepadanya. Suatu pertunjukan yang spektakuler, suatu pemandangan yang luar biasa mulianya. Tentu para gembala tidak pernah melihat pertunjukan semacam itu. Pertunjukan bala tentara surgawi yang begitu megah dan gegap gempita. Hal itu kemudian membuat para gembala ingin segera berangkat menuju tempat di mana Yesus lahir. Dan singkat cerita, setelah mereka membuktikan kebenaran berita tersebut, mereka berjumpa dengan Yesus. Lalu di ayat 20 dituliskan, para gembala ini lalu pulang dengan bersukacita dan mereka memuliakan Allah. Kabar itu sungguh kemudian membuat mereka bersukacita ketika mereka membuktikan kabar itu benar adanya. Bagaimana dengan saudara? Di momen Natal ini, apa yang membuat saudara bersukacita? Liburan, THR, kado, pakaian dan sepatu baru, atau banyak diskon di toko-toko, atau banyak untung karena toko saudara jadi rame. Saudara, banyak orang bersukacita di momen Natal ini, tetapi bukan karena Kristus. Bahkan lagu-lagu Natal yang begitu populer, begitu indah nadanya, isinya ternyata bukan bersukacita karena Kristus, tapi karena suasana Natal.
Bahkan ada romantisme Natal di sana antara pria dan wanita di momen Natal. Itu yang digaungkan. Oh, sungguh memprihatinkan, saudara. Benar kata Pendeta John Piper tadi. Banyak orang hanya terkesima kepada lampu-lampu jalanan karena mereka tidak melihat matahari. Setiap momen Natal kita diingatkan dengan kisah para gembala ini. Ini yang merepresentasikan diri kita sebagai orang berdosa yang rendah, orang yang begitu lemah, bahkan tanpa harapan. Tetapi yang Maha Tinggi mau datang menjumpai kita dan menyelamatkan kita. Ini sungguh kabar sukacita besar bagi kita. Saudara, setiap kali kita merayakan Natal, kehadiran Yesus ke dalam dunia ini harus kita lihat secara utuh, bukan kelahiran sesosok bayi yang tidak berdaya di palungan. Tapi kehadiran Yesus secara utuh. Dia datang ke dunia, hidup di tengah-tengah kita sebagai manusia yang taat kepada Allah. Karya dalam hidupnya sampai kematian dan kebangkitannya dari kematian. Ada karya anugerah yang luar biasa yang Yesus kerjakan bagi kita. Saudara bisa baca dalam Roma 5 ayat 12 sampai 21. Saya akan baca di ayat 18 dan 19 saja. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Saudara, satu orang, yaitu Adam yang pertama, nenek moyang pertama kita, itu menjadi wakil dari seluruh manusia. Menjadi wakil saya dan saudara. Ketika dia gagal untuk taat kepada Tuhan, dia jatuh dalam dosa. Maka semua manusia, keturunannya, termasuk saya dan saudara, itu ikut menjadi manusia berdosa. Ini sama seperti kalau saudara tanam biji rambutan, pasti akan tumbuh nanti pohonnya itu pohon rambutan dan buahnya pun buah rambutan. Begitu juga ketika nenek moyang kita, orang manusia pertama, jatuh dalam dosa, menjadi manusia berdosa, maka keturunannya adalah keturunan orang berdosa. Jadi manusia secara naturnya adalah orang berdosa. Sejak bayi bahkan dalam kandungan, kita dikandung dalam dosa. Walaupun dosa itu belum terlihat dalam tindakan ketika anak itu baru lahir atau dalam kandungan, masih bayi, tinggal tunggu waktu saja. Ketika anak itu tumbuh besar, maka dia akan kemudian menampakkan perbuatan dosanya. Padahal dia tidak pernah belajar bagaimana caranya untuk berbuat dosa. Kita semua tidak berdaya berada di bawah kuasa dosa ini. Firman Tuhan berkata, upah dosa adalah maut. Saudara, ini begitu mengerikan sekali keadaan manusia, keadaan saya dan saudara. Dan kita bisa melihat cicipannya. Penderitaan dalam dunia ini hanyalah cicipan kecil, belum seberapa dibandingkan kelak nanti ketika kita hidup, orang hidup di alam maut neraka. Andai kata Yesus tidak datang, kita pasti ke sana semua. Saudara, kita bersyukur karena saat ini anugerah Tuhan masih menopang. Kita ingat beberapa waktu lalu ketika pandemi begitu melonjak tinggi, kita melihat kesengsaraan orang-orang di sekitar kita, bahkan mungkin kita ada yang mengalaminya. Saudara,
kita melihat penderitaan yang begitu menakutkan. Tetapi kita masih bersyukur, anugerah Tuhan masih menopang. Tuhan masih sediakan obat-obatan, ada vaksin yang ditemukan, ada dokter yang merawat. Ya saudara, ketika saudara susah pun masih ada perhatian dari orang-orang kepada kita. Bahkan ada berkat Tuhan yang secara umum diberikan untuk semua orang. Orang yang tidak percaya maupun orang percaya. Matahari bersinar untuk semua orang. Musim-musim berganti untuk semua orang. Namun ada saatnya nanti ketika semua orang berdosa akan menerima hukuman Tuhan. Yaitu dipisahkan secara total dari Tuhan dan dari anugerahnya. Oh, sungguh membayangkan saja sudah begitu mengerikan hidup tanpa Tuhan, tanpa anugerahnya. Ini adalah keadaan sebetulnya semua orang keturunan Adam. Kita berdosa, kita tidak berdaya untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Tetapi puji Tuhan, Tuhan begitu mengasihi kita dan memberikan kita jalan keluar melalui kehadiran Yesus di dalam dunia. Yesus adalah Adam yang kedua. Jika Adam yang pertama gagal dan membuat semua manusia berdosa, maka Yesus sebagai Adam yang kedua selama hidupnya telah berhasil taat dengan sempurna melakukan hukum-hukum Tuhan. Sebagaimana Adam pertama mewakili semua manusia, maka Yesus sebagai Adam yang kedua juga mewakili kita manusia, khususnya bagi orang yang percaya kepada Yesus. Ketaatan Yesus ini, keberhasilan Yesus mentaati semua hukum Allah diperhitungkan kepada kita yang percaya kepadanya. Seolah-olah kitalah yang telah taat melakukan semua tuntutan hukum Allah itu dengan sempurna. Jadi saudara, di dalam Yesus Allah melihat kita sebagai manusia yang taat kepadanya. Sebaliknya, akibat ketidaktaatan kita itu kemudian ditanggung oleh Yesus sendiri. Dia mati, mengalami maut, mati disalibkan. Tapi pada hari ketiga dia bangkit, dia naik ke surga, kuasa maut dikalahkannya. Maka saudara, kita mengerti sekarang betapa kehadiran Yesus dalam dunia itu menjadi juru selamat kita. Itu menjadi peristiwa yang benar-benar penting, yang paling penting di dalam dunia ini. Kehidupan dan kematiannya itu menjadi kabar sukacita yang paling besar bagi kita manusia yang percaya kepadanya. Saudara, mari kita pahami kebenaran ini. Maka kita tahu bahwa sukacita besar kita yang sesungguhnya bukan pada hal-hal yang ada di dalam dunia ini, kemuliaan dunia ini. Di momen Natal ini bukan pada liburan, bukan pada kado Natal, atau untung besar, atau shopping besar, atau acara-acara dengan kesibukan pesta yang meriah. Tetapi kepada pribadi Yesus yang mau datang untuk menyelamatkan kita. Saudara perlu ingat bahwa apa yang paling kita nikmati, paling membuat kita bersukacita, itulah yang akan kita muliakan. Jika dalam Natal ini, sukacita terbesar kita adalah pribadi Yesus, maka kita tidak akan memuliakan yang lain. Pribadi Yesuslah yang menjadi sukacita terbesar kita. Saudara, apa yang dilakukan Yesus ini seperti sebuah kado yang kalau kita buka, itu isinya adalah pemulihan relasi, pemulihan hubungan. Karya Tuhan memulihkan hubungan kita dengan Tuhan dan kita dengan sesama. Maka ini menjadi rangkuman dari hukum Allah, mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Jika sukacita terbesar kita adalah Yesus Kristus, kita memuliakannya, kita akan menikmati kadonya itu.
di momen Natal ini tidak justru membuat kita saling berseteru satu sama lain. Nah, kadang-kadang dalam kepanitiaan, dalam acara-acara Natal ada perbedaan pendapat, kemudian saling berseteru satu sama lain. Saudara, ini sungguh kontraproduktif ya. Ini sungguh sangat mengecewakan, memprihatinkan. Bukankah seharusnya Natal ini membuat kita yang dulunya berseteru menjadi berdamai? Kado dari Tuhan, memulihkan relasi kita dengan Allah dan kita dengan sesama. Mari kita bersukacita karena Kristus. Mari kita mengasihi Allah. Mari kita mengasihi sesama. Selamat Natal, Tuhan memberkati.